Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat menjalankan kehidupan atau aktivitas kita sehari-harinya. Yang saya hormati Ibu Liswa Sentosa, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, dan insya Allah semuanya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman tentang bagaimana sih keutamaan dari zikir dan doa di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita sehari-harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian kepadanya atau kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya di waktu pagi ataupun petang. Di ayat ini merupakan seruan atau ajakan untuk kita agar senantiasa mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Karena bukan hanya mengingat sekedar di lisan saja, tetapi di hati dan di amal perbuatan kita juga harus selalu mengingat kepada Allah. Barang siapa yang selalu mengingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya juga, dan Allah akan memberikan keberkahan dan ketenangan di dalam kehidupannya. Di sini saya mempunyai salah satu contoh nyata kekuatan atau keutamaan atau kekuatan dari zikir dan doa di tengah-tengah kesulitan, yakni dari sahabat mulia Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ayah beliau wafat, dan di mana ayah beliau itu meninggalkan hutang yang sangat banyak, teman-teman. Yang sangat banyak, sementara Jabir itu tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai uang yang sangat banyak untuk melunasi hutang ayah-ayahnya. Itu tidak mempunyainya, teman-teman. Sementara Jabir itu tidak putus asa. Jabir datang kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar kebun kurma yang dimiliki Jabir ini bisa membawa keberkahan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Jabir dan meminta Jabir untuk memisahkan kurma-kurma yang baik dan kurma-kurma yang buruk. Kemudian Jabir melaksanakannya
Jabir memisahkan kurma-kurma yang baik dan kurma-kurma yang buruk, sementara Rasulullah itu mendoakan Jabir, mendoakan kebun kurma yang dimiliki oleh Jabir dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lahu fi tamri, yang artinya, ya Allah, berkahilah kebun kurma yang dimiliki oleh Jabir ini. Nah, subhanallahnya berkat dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah, subhanallahnya kebun kurma yang dimiliki Jabir itu membawa keberkahan, banyak keberkahan. Di antaranya bisa melunasi hutang-hutang ayahnya. Dari kebun kurma itu bisa melunasi hutang-hutang ayahnya. Tidak hanya itu teman-teman, kebun kurmanya itu bisa menafkahi kehidupan yang dimiliki oleh Jabir tersebut. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran teman-teman. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu ini. Yang pertama itu ada zikir dan doa adalah atau merupakan kekuatan orang-orang yang beriman, kekuatan orang-orang yang bertakwa. Saat semua jalan tertutup, tidak ada arah mau kemana, orang beriman itu tidak tahu mau kemana, jalannya tidak ada arah, tidak terarah kehidupannya, maka dengan kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik, jalan yang lurus, jalan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Yang kedua ada mintalah kalian keberkahan dari Allah, bukan meminta harta. Boleh meminta harta teman-teman, tapi lebih baik kita meminta keberkahan agar kita selalu diberikan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Seperti Jabir, seperti yang tadi sudah disampaikan, Jabir itu meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar diberikan keberkahan dari kebun yang dimilikinya, bukan meminta untuk dilunasi hutang-hutang ayahnya nih, tapi meminta untuk didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kebun yang dimiliki oleh Jabir tersebut. Nah, yang ketiga ada kita jangan lupa teman-teman untuk selalu meneladani sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah, karena Rasulullah SAW itu mempunyai sifat-sifat yang begitu Masya Allah, yakni diantaranya ada sifat peduli, sifat sabar, sifat saling tolong-menolong, saling menolong. Rasulullah SAW itu selalu menolong hamba-hambanya yang lagi pada kesulitan. Yang keempat, pertolongan Allah itu nyata teman-teman. Mungkin tidak Allah tidak mengirimkan balasan doa-doa yang diutarakan oleh hambanya secara instan teman-teman, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jawaban dari doa-doa teman-teman semua itu pada waktu yang terbaik, pada waktu yang tercepat mungkin, tetapi tidak instan habis teman-teman doa langsung dikabulkan, itu mungkin tidak, tapi mungkin juga bisa iya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana, punya waktu yang terbaik untuk hambanya, untuk setiap hambanya. Nah, dari pembahasan yang telah saya paparkan, semoga marilah kita renungkan hati kita, tanamkan di dalam hati kita kecintaan dan hidupkan hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat kepada Rasulullah SAW di setiap waktu kita,
di setiap langkah kaki kita, di setiap langkah kita, baik dari kita lagi dalam keadaan senang, susah, sedih, ataupun lagi berbahagia, teman-teman, kita jangan lupa untuk selalu mengingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rod yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainnal qulub, yang artinya ingatlah kalian, atau ingatlah hanya dengan mengingat kepada Allah, hati kita itu bisa menjadi tentram dan bahagia, teman-teman. Jadi kita disuruh untuk selalu mengingat kepada Allah dan Rasulullah di sepanjang hidup kita, di sepanjang langkah kaki kita, baik kita lagi senang, susah, maupun gembira, bahagia. Nah, semoga teman-teman atau kita semua bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu beriman, selalu bertakwa, selalu ingat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir, selalu berdoa, dan mengikuti, dan semoga kita semua itu bisa mengikuti keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.